Oke, berdasarkan soal yang sudah kita baca baru saja ya, sudah kita baca tadi, kita harus menuliskan diketahui dan juga ditanya berdasarkan soalnya, ya. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi bahwa soal tadi itu adalah soal cerita dari FPB ya, karena ada kata kuncinya di sana jumlah terbanyak begitu dan jumlah yang sama dan lain sebagainya. Ya, dia menanyakan tentang jumlah seberapa banyak begitu. Nah, ya, setelah kita menuliskan diketahui dan ditanya, kita harus mencari faktorisasinya dulu ya sebelum kita mencari FPB-nya. Nah, faktorisasinya bagaimana? Ya, kita harus menuliskan dua faktorisasi ini, 24 dan juga 56. Ya, 24 itu bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi dengan 2, lalu hasilnya adalah 12. Ingat ya, harus dibagi dengan bilangan prima. Tidak boleh bilangan di luar bilangan prima. Ya, harus dibagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima yang paling kecil tentunya ya. Hasilnya adalah 24 dibagi 2 hasilnya 12, lalu dibagi lagi karena 12 bukan bilangan prima, jadi dia masih bisa dibagi lagi. Ya, dibagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, hasilnya 6. Lalu dibagi lagi 2, hasilnya 3. Oke, 3 ini adalah bilangan prima. Maka dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi berhenti sampai di situ. Lalu yang selanjutnya, ya kita tuliskan di sini faktorisasi dari 24. Berapa? Ya, 2 pangkat 3. Ya, kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Lalu jangan lupakan ini 3 dikali 3. Oke, sampai di sini. Kita lanjut lagi mencari faktorisasi 56. 56 bisa dibagi 2 atau tidak? Tentu saja bisa. Ya, hasilnya berapa? 28. Ya, lalu dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 14. Dibagi 2 lagi, 7. Nah, 7 ini adalah bilangan prima, jadi dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita tulis di sini faktorisasi dari 56 adalah 2 kali 2 kali 2 dikali 7. Ya, 2-nya ada 3, maka dari itu pangkat 3, lalu dikali 7. Nah, kan yang ditanya adalah jumlah keranjang terbanyak ya, maka dari itu yang ditanya adalah FPB. Nah, bagaimana kita mencari FPB? Ya, FPB. Ingat FPB, dia sudah besar, jadi dia butuh angka yang paling kecil ya dan angka yang sama. Oke, sekarang kita lihat dari faktorisasi 24 dan 56. Mana kira-kira angka yang sama? Oh, faktorisasi yang sama hanya 2 saja ya. 2 pangkat 3 dan juga 2 pangkat 3. Yang ini 3, di 56 tidak ada. Di 56 ada 7 tapi di 24 tidak ada. Oke, sekarang kita lihat ini saja. Ya, yang 2 pangkat 3. Nah, karena dia punya pangkat sama, maka kita ambil salah satu saja ya. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Hasilnya berapa ini? 2 dikali 2 dikali 2. Berapa? Ya, very good, 8. Ya, maka di sini kita bisa tulis jadi FPB dari 24 dan 56 adalah 8 ya. Nah, jadi maka dari itu ya, jadi atau anak-anak langsung tuliskan jadi di bawahnya yang ini ya. Jadi jumlah keranjang yang dibutuhkan Bayu adalah 8 keranjang. Oke, ya ini jawabannya ya. Oke, semoga anak-anak bisa mengikuti materinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi.
Oke, berdasarkan soal yang sudah kita baca tadi ya, kita tahu bahwa jenis soal tadi adalah soal KPK ya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan waktu ya. Lalu ada kata kuncinya, kapan dia berangkat bersama-sama lagi begitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita tulis dulu diketahui ya, berdasarkan soal yang tadi. Ya, diketahui. Apa yang diketahui? Oke, bus A. Bus yang pertama. Ya, yang A. Dia berangkat 15 menit. Ya. Lalu bus yang B. Dia berangkat setiap 20 menit. Nah, ini semua sudah ya. Lalu dia satu lagi ya. Dia berangkat yang pertama kali yaitu pukul 8.00 ya, pukul 8. Nah, yang ditanya apa? Ya, kita tulis di sini. Yang ditanya adalah kapan mereka akan berangkat bersama lagi ya. Berarti nanti dia punya jawaban dalam bentuk jam ya, jam berapa mereka berangkat lagi ya. Oke, karena yang di soalnya adalah soal KPK ya, jadi kita tulis jawabannya berdasarkan cara hitung KPK ya. Caranya bagaimana? Sama seperti FPB ya, kita harus cari faktorisasinya terlebih dahulu. 15 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Oke, ini sudah bilangan prima semua, jadi sudah tidak bisa dibagi. Oke, kita lanjut 20 dibagi berapa? Bagi 2, hasilnya 10, dibagi lagi 2, hasilnya 5. Oke, very good. Sekarang kita tulis dia punya faktorisasi. 15 faktorisasinya adalah 3 dikali 5. Sedangkan 20 faktorisasinya berapa ini? Ya, 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, ini kita sekarang akan mencari KPK-nya ya. Kalau sudah tahu dia punya faktorisasi, berarti kita cari KPK. Ingat, KPK itu kita harus menuliskan semua angka yang... Ingat ya, KPK, cara mencari KPK itu kita harus menuliskan semua bilangan yang ada di faktorisasi ini ya. Mau sama atau tidak tetap dituliskan. Nah, kalau ada angka yang sama bagaimana? Kita harus menulisnya kita harus menulis angka yang punya pangkat lebih besar ya. Oke, sekarang kita coba hitung KPK-nya ini ya. Oke, karena yang sama di sini hanya 5, berarti kita ambil salah satu saja ya. Karena dia juga tidak punya pangkat, sama-sama tidak punya pangkat, jadi ambil salah satu. Ya, oke. Berarti kita mulai dari angka yang paling kecil. 2 pangkat 2 dikali 3, lalu dikali 5. Ya, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4 kali 3 kali 5. Ingat ya, kita harus hitung dari depan. Jangan dari tengah-tengah atau dari belakang. Nanti hasilnya akan berbeda. Ya, 4 kali 3 berapa? 12 dikali 5. Ya, 12 dikali 5 berapa? Ya, hasilnya adalah 60. Ya, hasilnya adalah 60. Nah, kalau sudah berarti setiap ya, di sini dikasih catatan ya. Setiap 60 menit bus A dan bus B akan berangkat bersama. Nah, dari sini kita bisa tahu dia punya jawaban ya, kapan mereka akan berangkat lagi. Setiap 60 menit sekali. Ya, jadi bus A dan bus B berangkat
bersama lagi pada pukul berapa ya? Kan mereka berangkat pukul 8 ya. 60 menit ya. Karena KPK-nya 60 ya kelipatannya. Jadi 60 menit setelah jam 8 berapa? Ya, ingat 1 menit 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Ya, jadi kita coba hitung. Ini 60 menit. Setiap 60 menit bus A dan bus B akan berangkat lagi. Mereka berangkat yang pertama adalah jam 8. Jadi mereka ketemu lagi di pukul berapa? Tambah 60 menit ya. Jadi 60 menit dari jam 8 adalah pukul 9.00. Ya, sampai di sini paham?